Ya, Anda kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi, masih siaran kami dari halte bus Transjakarta Bundaran HI Jakarta. Tadi saya udah ngobrol sama Mbak Ajeng, narasumber kami, untuk kasus pelecehan seksual, terutama kasus pelecehan yang dilakukan oleh seorang kakek 72 tahun di wilayah Jatinegara, Jakarta Timur. Nah, sebelum ngobrol lagi sama Mbak Ajeng, saya mau tanya ya ke masyarakat yang ada di sini, mungkin punya pendapat atau mengikuti isunya. Ini sudah ada. Halo, selamat pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi juga Bang. Iya, namanya siapa? Lusfri. Ibu Lusfri ya? Iya, Oke. Lusfri. Bu Lusfri, dari mana nih Bu? Dari Pekanbaru. Pekanbaru? Iya. Lagi liburan, kerja atau mau ke Jakarta sih? Sekalian sih liburan dan kerjaan juga. Sengaja ke halte ini buat foto-foto juga? Iya, sekalian gitu. Oke, udah seru ya Bu ya? Alhamdulillah sejauh ini seru lah. Oke. Bu Sri, saya mau tanya satu nih. Iya, Sempat betul. melihat video yang viral kemarin nggak, yang kakek-kakek terus melecehkan anak SD itu? Oh, sempat saya sih lihat di TikTok sih itu. Ah. Terus saya geram aja sih liatnya gitu. Geram gitu ya? Ah. Kapan waktu itu udah lihat? Tadi malam sih. Tadi malam, Dan sebelumnya juga pas sebelum kesini juga saya lihat sebelum video lanjutannya gitu. Okay. Ternyata videonya sangat ya meresahkan sekali ya. Menyebalkan gitu ya? Iya, sangat menyebalkan lah pokoknya. Melihat seorang laki-laki yang udah lanjut usia malah melecehkan anak-anak. Iya, seharusnya dilindungi nih kan. Ya, itu gitu. dia. Nah, Bu Lusfri sendiri mungkin di Pekanbaru sana gitu, di anggota keluarga ada anak kecil gitu ya, dan kasus soal pelecehan ini juga kan bukan isu yang harus dianggap main-main. Punya pengalaman yang bisa di-share nggak menjaga anak itu agar terhindar dari kasus-kasus serupa? Ya, kalau sebagai orang tua ataupun keluarga kerabat, ya kalau seandainya anaknya itu masih kecil dan perlu diantar, ya setidaknya kita perhatikan lebih baiknya. Kita antar sampai sekolah tujuannya. Dan kalau misalnya pun udah waktunya pulang, ya sebelum dia pulang kita udah ada di tempat itu gitu. Biar lebih menjaga lagi, lebih diperhatikan lagi anak-anak kita gitu, ataupun kerabat kita gitu, agar terhindar dari kasus-kasus seperti itulah. Oke, nah yang ingin disampaikan, disuarakan oleh Bu Lusfri gitu ya, dengan banyaknya kasus tidak hanya pelecehan seksual terhadap anak, tapi juga pada wanita dewasa, apa yang ingin disampaikan Bu? Ya, kalau saya sendiri sih lebih diperhatikan lagi kasus-kasus seperti ini, dan kita sebagai wanita juga harus menjaga diri juga seperti ada yang terhadap kasus pelecehan itu aja gitu. Oke, baik, terima kasih Ya. Bu Lusfri atas waktunya. Ya, Selamat berada di Jakarta, selamat menikmati waktunya. Hati-hati ya Bu ya. terima kasih. Iya, oke. Itu tadi salah satu masyarakat mengenai tanggapan mengenai kasus pelecehan seksual. Saya sebelum ngobrol lagi sama Mbak Ajeng tadi dititipin juga. Saya mau laporan Langit Jakarta. Lagi rame Mbak. Nah, di Bundaran HI kalau saya lihat ke atas memang cerah ya, biru, langitnya bagus banget gitu. Tapi kalau saya melihat ke radius yang agak jauh ya, ke arah Tanah Abang, mungkin ke arah Sudirman belakang, kemudian ke arah Tamrin, di sekitar atau di bawahnya mungkin sudah mulai terlihat keruh gitu atau pekat ya gitu. Nah, saya sih tidak bukan ahli cuaca juga gitu, tapi kalau misalnya melihat dari perkembangan yang ada beberapa waktu terakhir, ketika pagi seperti ini, kondisi langit di wilayah DKI Jakarta memang sepertinya pekat. Menurut saya lah ke Jalan Imam Bonjol saja, ke arah sana gitu, ke arah kantor KPU gitu. Sana udah mulai terlihat tuh agak pekat meskipun cahayanya terik. Tapi kalau tepat di atas Bundaran HI memang langitnya biru, bagus banget. Tapi sekali lagi kalau misalnya kita akan melihat secara vertikal langsung itu ke arah Sudirman, ke arah Tamrin, kemudian ke arah Tanah Abang, memang akan terlihat kondisi langit yang tidak terlalu bersih. Mudah-mudahan isu soal polusi udara ini juga menjadi concern ya, tidak hanya bagi masyarakat tapi bagi para pemangku kebijakan di Indonesia atau terutama di Jakarta. Oke, kita lanjut lagi diskusi dengan Mbak Ajeng. Mbak Ajeng, Ya. kalau tadi kita sudah melihat dari sisi pelaku ya. Ya. Kalau buat korban yang paling adil begitu ya, perilaku, tindakan agar memulihkan traumanya seperti apa Mbak Ajeng? Paling tidak kita perlu menjelaskan kepada anak bahwa apa yang dilakukan terhadap dirinya itu sebetulnya salah ya, gitu loh. Tindakan si pelaku terhadap dirinya itu salah, dan dia perlu belajar untuk bisa mengungkapkan ketidaknyamanan dirinya.
Karena kalau enggak, yang ada nanti dia akan simpen tuh rasa-rasa tidak menyenangkan, rasa bahwa hal tersebut menjadi sesuatu yang ya karena ini kejadian kan nggak cuma sekali ya, Ya, betul. 2 kali gitu. Jadi bisa jadi si anak menjadi bingung apakah hal tersebut wajar terjadi atau enggak. Oke. Atau apakah sebetulnya nggak apa-apa juga gitu ketika ada orang yang melakukan hal tersebut kepada dirinya. Jadi kalau boleh saran kepada orang tua, kita perlu belajar bagaimana caranya mengedukasi anak-anak supaya bisa melindungi dirinya. Oke, itu edukasi bagaimana anak-anak bisa melindungi dirinya dan juga pemahamannya gitu. Nah, Betul. tapi kalau Ya. dengan kondisi yang sudah terjadi gitu ya, Iya. kan pasti tidak mudah. Bayangan saya ya tidak mudah memulihkan, tidak hanya bagi anak tapi juga bagi keluarga, Mbak. Iya. Nah, bagaimana let's say support system dari keluarga ini bisa membantu si anak pulih? Iya. Jadi dari super system yang bisa dilakukan adalah menerima anak apa adanya. Jadi bahwa ini bukan sesuatu hal yang membuat anak menjadi perlu istilahnya dijauhkan atau misalnya anggota keluarga jadi sangat hati-hati, Ya. membuat si anak justru merasa dia nggak nyaman karena kok jadi beda ya perlakuannya terhadap dirinya. Tapi bagaimana dari super system tetap bisa menerima anak secara apa adanya, membuat anak menyadari bahwa mereka selalu ada buat dirinya, Oke. tidak memberikan kesan bahwa ya dia sepertinya berbeda dibandingkan misalnya kondisi sebelumnya. Kemudian ajarkan anak untuk bisa mengungkapkan dan mengekspresikan apa yang dirasakan. Oke. Karena biasanya ada rasa ketidaknyamanan tapi sulit untuk diungkapkan oleh anak. Oke. Nah, cara-cara mungkin yang berkomunikasi dengan anak gitu kan, apalagi anak-anak di bawah umur kan memang belum terstruktur kalimatnya, Iya, ekspresinya betul. juga belum optimal. Iya. Apa komunikasi yang mungkin orang tua atau lingkungan terdekat ini bisa sampaikan, hey, apa yang kamu alami itu memang sebuah hal yang tidak diperkenankan. Iya. Gimana cara mengekspresikan orang tua ke anak itu ngomongnya, Iya. Mbak? Biasanya kalau misalnya terjadi sesuatu hal seperti ini, orang tua perlu membuka jalur komunikasi yang lebih transparan terhadap anak. Apa yang terjadi misalnya, ya ini ada pelaku yang telah misalnya ini aja gitu, maksudnya dibicarakan aja gitu bahwa Dibilang dilabelin orang itu kayak gitu tuh jahat gitu. Sebetulnya tidak boleh loh ada orang-orang yang memegang bagian yang sebetulnya masuk dalam ranah pribadi tubuh kita. Tapi karena sudah terjadi, ya sudah nggak apa-apa. Tapi bagaimana caranya supaya kamu tetap merasa bahwa diri kamu itu baik-baik saja. Jadi itu yang perlu dilakukan oleh orang tua untuk mengkomunikasikan secara lebih transparan kepada anak-anaknya yang menjadi korban. Oke. Kemudian bagaimana caranya supaya kita sebagai orang tua juga tidak kadang-kadang kan ada kekecewaan ya terhadap Pasti. diri sendiri gitu Iya. Soal pendidikan dan lain sebagainya gitu ya. Maksudnya, aduh kenapa ya kok anak saya harus menjadi korban, dan bagaimana kita sebagai satu keluarga, sebagai support sistemnya ya, tapi juga kita sendiri sebagai orang tua juga pasti merasa tidak nyaman ya dengan kondisi seperti itu gitu ya. Bagaimana kita juga dalam satu keluarga bisa sama-sama menyembuhkan luka yang terjadi dikarenakan peristiwa pelecehan seksual terhadap anak kita. Biasanya jauh lebih tidak nyaman orang tuanya loh dibandingkan si anak, yang karena bisa jadi si anak kan belum bisa terlalu betul. memahami apa sebetulnya yang terjadi terhadap dirinya. Oke, soal memulihkan itu mungkin ada periodenya nggak sih, Mbak? Dari pengalamannya Mbak Ajeng saja ya gitu. Ada nggak periode yang mungkin tepat untuk diaplikasikan ya? Kalau misalnya udah sebulan itu berarti udah ada perbaikan dan lain sebagainya. Ada nggak gitu, Mbak? Kita lihat kondisi anak ya gitu ya. Tapi kembali lagi, kondisi anak sangat tergantung sama kondisi orang tua. Kalau orang tuanya juga jadi malah lebih terganggu secara psikologisnya karena kondisi yang terjadi sama anaknya, berarti kan waktu pemulihan anak juga jadi lebih lama. Gitu loh. Jadi bagaimana caranya sebagai sama-sama anggota keluarga nih, kita saling memulihkan diri terkait dengan peristiwa yang terjadi. Karena biasanya kita fokus sama anaknya,
lupa bahwa kita sebagai orang tua ini sebetulnya sangat terganggu dengan kondisi yang terjadi sama anak kita. Oke, ya itu memang anak mungkin belum paham mengerti. Saya jadi tertarik tadi Mbak Ajeng bilang, kita sebagai orang tua juga pasti akan sangat terganggu. Apa yang nilai-nilai apa yang harus dibenamkan terlebih dahulu terhadap orang tua ya sehingga akhirnya bisa udah memulai proses healing terhadap si anak itu. Iya. Jadi orang tua perlu menyadari bahwa kadang-kala kita memang tidak bisa mengontrol hal-hal yang di luar kontrol kita ya, di luar kendali kita gitu. Misalnya ya kejadian si pelaku bisa ketemu sama anak kita, kan kita nggak bisa kontrol itu. Berarti kita perlu mencari cara supaya memahami bahwa hal tersebut memang sudah terjadi dan kita masuk kepada ranah self acceptance bahwa ya sudah terjadi, bagaimana caranya kita bisa saling memulihkan diri. Ketika sudah menanamkan hal tersebut, berarti kita sudah sampai pada rilis hal-hal yang negatif ya. dari apa yang sudah terjadi terkait dengan anak kita. Kita juga tahu bahwa itu menjadi suatu pembelajaran supaya anak nanti bisa lebih melindungi dirinya lagi. Kemudian bagaimana caranya supaya kita sendiri sebagai orang tua juga sembuh, dalam artian kita bisa memahami bahwa yang sudah terjadi ini kan nggak bisa dikembalikan lagi, dikembalikan lagi, nggak bisa dihapus, nggak kayaknya lewat begitu aja. Kan kadang-kala ada tendensi kita, aduh ini aja deh, kayak dikubur aja ya gitu. Maksudnya kasus ini dikubur aja nih gitu pura-pura nggak tahu gitu, pura-pura udah selesai, pura-pura udah selesai, pura-pura nggak kejadian gitu ya. Tapi sebetulnya menurut saya itu bukannya memulihkan, tapi hanya sekedar menghindari dari nanti efeknya akan seperti apa. Siap, gitu. siap. Terima kasih. Sip. Memang harus dibicarakan secara lebih dalam. Oke, terima kasih Mbak Ajeng atas diskusi dan juga edukasi buat kita semua berangkat dari kasus pelecehan seksual yang terjadi pada seorang anak di wilayah Jatinegara, Jakarta Timur. Sekali lagi, Mbak Ajeng makasih. Nanti sering-sering main kesini lagi ya, seru kan? Udah mulai panas soalnya Mbak. Oke, sebelum menutup sesi ini, saya ingin mengingatkan atau memberi informasi pada Anda bila Anda memiliki kerabat, keluarga, atau siapapun yang hilang, Anda bisa menginformasikannya kepada kami melalui akun Instagram @akipagitv1. Silakan sertakan data-data yang melengkapi informasi tersebut. Nanti kami akan tindak lanjuti dan kami juga akan tayangkan di program Apa Kabar Indonesia Pagi kali ini. Oke, demikian laporan atau siaran saya langsung dari halte bus Transjakarta, Bundaran HI Jakarta. Saya balikan lagi ke Rivi dan juga Rati. Bayu Andrianto dan ada Mbak Ajeng juga ya. Waduh, nih mereka nih kayak akan vitamin D loh pagi ini loh. Karena langsung berjemur. Tapi nggak apa-apa, sehat Vi ya.